Ya, Anda ingat dua hal ini. Biar gampang Bapak Ibu cerna ya tiap hari. Ya, prinsipnya apa? Anda ingat ini aja, ya. Anda ingat dua hal ini, ya. Yang pertama adalah seratnya. Ya, seratnya bisa Anda dapat dari mana? Dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah dan sayur itu serat. Nanti situ ada kita bicara prebiotik segala macam. Prebiotik ya, bukan probiotik. Tapi kalau probiotiknya itu bakterinya. Ini kan makanan fermentasi nih. Dia bukan probiotik memang, ya, tapi dia mengandung bakteri di situ. Kalau kita versinya adalah tempe. Ya. Tempe itu makanan fermentasi, ya, itu. Jadi ingat seratnya, ini serat semua nih. Masalah kita sekarang, ya, kenapa katakanlah sel-sel kita itu tidak perbaharuan, kita kurang serat. Saya kemarin, Anda yang mungkin lihat di IG saya posting kan, saya bilang, kayak dengan beberapa tim kami di Perkumpulan Bekam Indonesia di PBI itu akhirnya muncul ide untuk bikin dapur umum. Kenapa dapur umum? Karena selama ini orang yang kalau bencana yang dikirimin mie instan. Itu mie yang nggak ada serat. Boleh dibilang, mungkin saya nggak tahu berapa, mungkin 0 seratnya, saya nggak tahu. Tapi miskin serat. Masak beneran di situ. Bikin dapur umum di situ. Ya, kenapa? Kita butuh serat. Kalau sampai nggak ada serat, apa yang terjadi? Masalah. Jadi makanya makanan begini. Jadi kalau berarti saya boleh dong makan mie instan, ya silakan aja. Tapi kalau bisa mie yang lebih bagus, lebih bagus. Maksudnya mie yang lebih baik. Contoh misalkan mie apa? Mie wortel, gitu loh. Mie yang tidak berasal dari terigu. Kalau udah mentok banget, tetap pengen makan mie, misalkan gitu kan, hasratnya luar biasa. Ada orang pengen makan tuh kan sampai luar biasa. Saya pernah punya teman. Orang ini aneh menurut saya. Ini orang nggak bisa ketemu pastel. Pastel. Pernah di bulan Ramadan, menjelang-jelang buka, dia ketemu pastel, dimakan sama dia. Saking, mungkin ada jin pastel dalam dirinya itu. Ya. Dibatalin puasa sama dia makan pastel. Saking dia memang suka banget dengan pastel. Maka, jangan terlalu, ya, suka tuh boleh, tapi jangan berlebihan gitu loh. Ya. Nanti kalau nggak ada tuh akhirnya tersiksa, ya seperti. Nah itu yang pertama, serat, ya. Paling aman dari mana? Paling aman dari sayur sebenarnya. Sayur. Kenapa sayur? Karena sayur ini, misalnya buah seperti inilah gitu kan. Walau bagaimanapun, gulanya jauh lebih besar buah daripada sayur. Maka saya sering, kalau saya punya pedoman, kalau Anda tetap pengen makan buah, tetap harus dibatasin. Kalau menurut saya. Tapi kan dok, apa? Aman-aman aja. Buktinya sampai detik ini, ada satu hewan yang makan buah ini terus-menerus nggak gemuk-gemuk. Tahu? itu. Ya makan ini. Tapi nggak gemuk-gemuk gitu kan. Nah, itu beda cerita lah. Ya. Sama juga dengan Anda cerita, supaya badan kita besar, mati. Supaya badan kita besar, maka kita harus memperbanyak protein hewan. Oke, tapi saya langsung ingat gajah. Gajah makan apa? Rumput nggak? Besar aja badannya. Meskipun tidak bisa disamakan sih. Gen dia beda gitu kan. Gen kita ini memang udah gen beda dari gajah. Ya, itu yang pertama. Semakin banyak seratnya, semakin banyak enzimnya, semakin hidup. Ya, jadi minuman-minuman kayak begini sebenarnya fungsinya apa? Serat, enzim, serat, enzim, serat, enzim. Gulanya ada, Anda butuh gula. Kita tetap butuh gula. Makanya saya bukan penganut diet tertentu. Sebenarnya dalam Islam, kita nggak perlu ribet-ribet urusan diet sebenarnya. Diet ini, diet segala macam. Makan yang benar, seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh, aman. Kalau mau digedein ototnya, olahraga. Ya, olahraganya apa? Bukan jogging. Ya, bukan berenang, tapi olahraga yang menggunakan beban. Beban kehidupan. Paling cepat itu.
Enggak. Beban, beban beneran ya, beban badan, beban barbel, itu cepet banget. Dan itu kalau Anda mau olahraga kayak begitu aman. Kenapa aman? Kalau sudah sampai ke titik di mana ototnya sudah kebentuk, maka dia akan membakar sendiri. Jadi tubuh kita itu bisa kita mainkan sebenarnya. Dia akan membakar sendiri. Kalau bisa mulai sekarang masukkan dalam daftar menu Anda biji-bijian kayak begini. Apa aja. Mau biji yang mahal silakan, mau biji yang standar silakan, pokoknya biji-bijian masukin. Karena ini efeknya luar biasa. Kenapa saya bisa mengklaim seperti itu? Karena salah satu rahasia diet Mediterranean yang selama ini dipelajari oleh para ilmuwan, kenapa orang di Mediterranean itu, ya daerah-daerah Turki, Spanyol, apa gitu loh singkat saya itu mereka sangat erat dengan ini, sangat akrab dengan ini. Ya, jadi susah kan makannya kan, dicampur aja sama nasi, masukin ke nasi, atau Anda bikin camilan-camilan yang ada mereka-mereka ini, itu bagus tuh, ya, biji-bijian. Kemudian, ini apa nih? Ini memang saya sengaja suruh panitia taruh semua produk di depan ke sini. Dan alhamdulillah panitia nanti akan bagi-bagi free. Serius. Iya. Panitia akan kasih free, jadi nanti produk-produk depan ini Anda bisa ambil gratis. Kalau mau beli di sana. Jangan rebutan. Ya, saya nggak tahu nih teknis seperti apa, silakan diurus sama Bapak motivator kita. Tadi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya. Biji-bijian. Kemudian apa lagi? Ya, ini yang tidak kalah pentingnya. Ya. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau bahas ya, tapi saya tidak akan terlalu panjang. Nah, yang keduanya atau mungkin yang berikutnya adalah bakterinya. Bakterinya. Ya, bakteri itu kita dapat dari mana? Banyak. Dari cuka udah kan? Maka kata Nabi SAW, Nabi menjelaskan sebuah hadis, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, cuka boleh, tadi cuka apel, cuka apa, probiotik juga boleh, atau beberapa minuman fermentasi juga boleh. Ya, minuman fermentasi juga boleh. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di rumah Anda, di luar produk pangan ini ada madu, kurma, batu sauda segala macam. Ya, bahkan batu sauda ini masya Allah ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu yang itu kalau boleh dibilang, ini ibu ini harusnya secara teorinya kena tumor. Harusnya kena tumor. Tapi subhanallah ya, biiznillah semua karena Allah ya. Dia nggak jadi kena tumor. Gara-gara apa? Gara-gara rutin minum habatus sauda. Itu dahsyatnya habatus sauda. Ya. Jadi ada satu cara, tadi mana cuka tadi mana? Ah, ini dia. Ini bukan habat drink. Habatus sauda. Nah, saya kasih resep sederhana. Ini kan sekarang lagi kondisi pancaroba, apalah namanya, heksaroba, macam-macam lah manusia bikin. Nah, mana gelas tadi? Enggak, bukan buat saya. Tapi kalau saya minum pun nggak apa-apa, bagus. Terutama kalau Anda suami istri, minum segelas, makan sepiring, mandi sebejana. Itu keren itu, serius. Makanya dalam Islam itu, kenapa kita makan itu di bawah? Sunnahnya makan itu di atas atau di bawah? Bawah loh, supaya bisa suap-suapan, bisa berbagi enzim, bukan pakai sendok kayak zaman sekarang. Makan gitu loh. Maka kalau Anda pengen dekat dengan anak, salah satu caranya adalah suapin dia. Kalau saya, bukan hanya saya suapin, saya kumpel-kumpel. Baru saya masukin mulutnya dia. Biar dia kenal dengan bakteri bapaknya. Yang lebih parah lagi, bukan lebih parah sih, yang lebih seru lagi, itu kadang-kadang kan saya makan sate itu pedes. Dia mau, wow senang banget saya itu, saya emut dulu satenya. Gitu.
Makanya harus jaga kebersihan mulut supaya bisa mentahnik anak. Kalau punya anak kecil, tahnik, tahnik tahu ya? Tahnik itu kurma dihancurin, punya mama-mama gitu, diambil sedikit, tempelin ke langit anak-anak yang baru lahir. Golden time-nya 7 hari. Golden time. Kalau udah uzur gimana? Golden time, karena 7 hari itu masa pembentukan atau pengenalan imun. Jadi kalau mau mentahnik, ini banyak yang tanya, karena kemarin saya ada posting gitu, Syekh Mishari Rashid itu kan dia mentahnik gitu kan, itu 7 hari golden time-nya, dari lahir sampai 7 hari. Ambil gitu. Kalau sudah lewat gimana? Mungkin dapat manfaatnya, mungkin ya, dengan catatan dia masih bayi ya. Nah, ini salah satu cara paling sederhana ya. Ini kan cuka ya, cuka sama probiotik beda sih emang ya, tapi anggaplah ini kan fermentasi. Ini begini, lalu Anda kasih madu sedikit ya, madu ya, madu lah, madu itu boleh, madu ini boleh ya. Lalu Anda makan dengan ya, madu ini aja gampang. Jadi Anda kasih madu dikit aja, biar nggak terlalu asem. Kalau mau tambahkan sedikit garam di sini. Garam apa? Garam sehat lah pokoknya. Mau warna apa aja terserah. Saya udah capek, capek diserang soalnya. Ya, pokoknya garam sehat gitu aja. Ya. Lalu Anda makan dengan misal ini habatus sauda. Biar gampang ingetnya. Habatus sauda 2 atau 3 Anda minum gitu. Tiap hari rutinin. Itu Masya Allah, lihat apa yang terjadi. Imunitas Anda akan naik. Dan itu memang sebenarnya itu resep ada penelitiannya. Air campur cuka atau campur probiotik, minum dengan habatus sauda. Makanya anak-anak kalau Anda lagi sekolah kayak sekarang ini dengan kondisi cuaca emang tidak berubah terus gitu kan, itu menjadi salah satu resep yang paling mudah. Madu, air, madu, cuka atau probiotik, habatus sauda, selesai. Habatus sauda berapa banyak? Dikit aja. Usah banyak-banyak. Anak mungkin 1-2 kapsul cukup, sehari mungkin 3 atau 4 ya. Yang dewasa berapa? Tergantung metabolisme tubuh Anda. Kalau dokter minum habatus sauda berapa banyak? Sekali minum saya 5, kalau nggak 7. Kalau saya, yang dicontoh. Tergantung badan Anda. Itu resep Masya Allah, powerful, luar biasa.